Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asna Fitriani dengan NIM 192121050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu tokoh tafsir yaitu Muhammad Al-Ghazali. Saya akan menjelaskan mengenai 3 poin penting. Poin pertama yaitu mengenai profil singkat Muhammad Al-Ghazali. Muhammad Al-Ghazali lahir pada tahun 1917 Masehi di Al-Bahira, Mesir. Daerah ini dikenal banyak dilahirkan tokoh-tokoh Islam terkemuka pada zamannya, seperti Muhammad Abduh, Mahmud Saltut, Hasan al-Banna, dan Muhammad al-Madani. Pada usianya 10 tahun, Muhammad Al-Ghazali sudah hafal Al-Quran 30 juz. Pendidikan dasar dan menengah ia tempuh di sekolah agama. Pada tahun 1937, ia melanjutkan pendidikannya pada jurusan dakwah Fakultas Usuluddin, Universitas Al-Azhar, Mesir dan lulus pada tahun 1941 Masehi. Setelah itu, Al-Ghazali melanjutkan studinya ke Fakultas Bahasa Arab di universitas yang sama dan selesai pada tahun 1943. Semasa kuliah, ia direkrut oleh Imam Hasan al-Banna hingga menjadi salah seorang anggota bahkan salah seorang tokoh Ikhwanul Muslimin. Ia aktif melakukan jihad dan dakwah Islamiyah melalui berbagai forum seminar, pendidikan, pembinaan, khutbah, ceramah, serta tulisan. Muhammad Al-Ghazali lebih dikenal sebagai dai terutama di Timur Tengah. Materi ceramah yang selalu segar, gaya bahasanya, semangat dan keterbukaannya yang merupakan daya tarik dakwah beliau. Selain sebagai dai, ia juga seorang akademisi yang disegani baik di alma maternya maupun di berbagai perguruan tinggi lainnya, seperti Universitas Ummul Qura di Mekkah, Universitas Qatar di Qatar, serta Universitas Amir Abdul Qadir Al-Islamiyah di Aljazair. Muhammad Al-Ghazali wafat pada hari Sabtu tanggal 9 Syawal 1416 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 6 Maret 1996, ketika ia berada di Saudi Arabia untuk menghadiri seminar tentang Islam dan Barat. Selanjutnya untuk poin yang kedua mengenai sikap Muhammad Al-Ghazali terhadap hadis. Pada tahun 1989, Syekh Muhammad Al-Ghazali menerbitkan sebuah buku dengan judul Al-Sunnah Al-Nabawiyah Baina Al-Fiqh wa Al-Hadis. Buku ini menjadi fokus perhatian dan kontroversi oleh para ulama di masanya. Dalam bukunya, Al-Ghazali mengetengahkan pada tema pokok tentang otoritas religius seperti hubungan antara Al-Quran dan Sunnah, bagaimana posisi hadis Nabi sebagai sumber hukum Islam dan sebagai sumber, dan bagaimana metode kritik hadis. Polemik itu terutama disebabkan oleh hadis-hadis sahih yang dipertanyakan kembali oleh Muhammad Al-Ghazali karena dianggap kontradiksi dengan ajaran Al-Quran, kebenaran ilmiah maupun historis. Menurut Yusuf Hardawi, munculnya kritik tajam yang ditujukan kepada Muhammad Al-Ghazali tersebut disebabkan dua hal. Yang pertama, ia tidak mau menggunakan hadis ahad dalam menetapkan akidah. Menurut Muhammad Al-Ghazali, masalah akidah harus berdasarkan keyakinan bukan dugaan. Hadis-hadis ahad meskipun sahih tidak memberikan keyakinan, hanya hadis mutawatir yang mempunyai nilai kepastian. Yang kedua, penolakan Muhammad Al-Ghazali terhadap beberapa hadis ahad disebabkan bertentangan dengan Al-Quran, logika ilmu pengetahuan, maupun dengan fakta historis. Berdasarkan pandangan Al-Ghazali di atas, dia menawarkan metode yang diterapkannya untuk memahami sebuah hadis. Secara umum, terdapat persamaan antara pemahaman Al-Ghazali dengan para muhaditsun sebelumnya dalam menentukan kriteria kesahihan hadis. Namun dalam menentukan kesahihan matan hadis, ia lebih mengedepankan dan terfokus pada kriteria pertama yang ditawarkannya, yaitu matan hadis
harus sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Quran. Dengan demikian, banyak hadis-hadis sahih yang ditolak oleh Al-Ghazali dengan alasan bahwa hadis tersebut bertentangan dengan Al-Quran dan tidak relevan dengan perkembangan zaman. Dan untuk poin penting yang ketiga mengenai metode pemahaman hadis Muhammad Al-Ghazali. Para ulama telah sepakat bahwa hadis Nabi yang memenuhi kriteria sahih dipandang sebagai hujah. Untuk itu, ada beberapa kriteria hadis sahih yang disepakati oleh para ulama hadis, yaitu yang pertama, adanya kebersambungan sanad hadis. Kedua, diriwayatkan oleh orang yang adil, yaitu mereka harus menjunjung tinggi agama dan tidak melakukan dosa-dosa besar. Yang ketiga, akurasi proses periwayatan, seperti periwayat tidak boleh ceroboh atau diketahui memiliki daya ingat yang lemah. Yang keempat, bebas dari syudud, yaitu kontradiksi dengan sumber-sumber yang lebih dapat dipercaya. Yang kelima, bebas dari cacat-cacat penyimpangan, yaitu ketidaktepatan dalam melakukan periwayatan. 5 poin tersebut merupakan syarat diterimanya hadis sahih sebagai hujah, yang merupakan bentuk ringkas dari metode yang digunakan para ulama mutakhadimun untuk membedakan mana hadis yang patut dijadikan hujah dan mana hadis yang tidak. Penerapan sistematis metode ini tampak pada karya-karya ulama-ulama hadis terdahulu, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Imam Ahmad, Ibn Hanbal, dan yang lainnya. Hal ini merupakan puncak keilmuan hadis klasik. Namun, semua ini berubah pada masa modern, ketika tekanan untuk mereformulasi dan mengenalkan kembali hukum Islam dan membuat studi hadis relevan kembali di tengah-tengah umat. Para ulama modern yang terkenal dengan tokoh-tokoh pembaru seperti Muhammad Abu Rashid Ridha, Abu Zahra, Imam Ghazali, dan sebagainya, yang mendorong melakukan gerakan untuk memperkenalkan kembali hukum Islam dalam bentuk tertentu. Hal ini telah memunculkan urgensi praktis untuk mempertanyakan sumber-sumber syariah dan metode untuk menghidupkan kembali syariah. Menurut Muhammad Al-Ghazali, ada 5 kriteria untuk menguji kesahihan hadis. 3 berkaitan dengan sanad dan 2 berkaitan dengan matan. 3 kriteria yang berkaitan dengan sanad adalah: yang pertama, sebuah hadis harus diriwayatkan oleh seorang yang dikenal sebagai penghafal yang cerdas, teliti, dan memahami apa yang didengarkannya. Pada konteks ini, perawi disebut dabit. Yang kedua, hadis harus diriwayatkan oleh perawi yang mantap kepribadiannya, bertakwa pada Allah, dan menolak semua pemalsuan yang menyimpang. Pada konteks ini, perawi disebut dengan adil. Yang ketiga, poin 1 dan 2 harus dimiliki oleh seluruh perawi dalam sanad. Kemudian, ada pun 2 kriteria lainnya adalah berkaitan dengan matan. Yang pertama, matan hadis tidak syadz, atau salah seorang atau beberapa periwayatnya bertentangan dengan periwayatannya dengan periwayat yang lebih akurat dan lebih dapat dipercaya. Yang kedua, matan hadis tidak mengandung ilat hadihah atau cacat yang diketahui oleh para ahli hadis sehingga mereka menolak periwayatannya. Berdasarkan kriteria kesahihan hadis menurut Muhammad Al-Ghazali di atas, maka dapat dinyatakan bahwa beliau berbeda dengan pandangan mayoritas ulama mutakhadimun. Muhammad Al-Ghazali tidak memasukkan ketersambungan sanad sebagai kriteria kesahihan hadis, sementara menurut ulama mutakhadimun mutlak adanya. Bahkan, unsur ketiga sebenarnya sudah masuk ke dalam kriteria poin 2. Dalam hal ini, Muhammad Al-Ghazali tidak memberikan argumentasi sehingga sangat sulit untuk ditelusuri apakah ini merupakan salah pemikiran atau ada unsur kesengajaan. Menurut Al-Ghazali,
Untuk merealisasikan kriteria-kriteria tersebut, maka diperlukan kerjasama antara muhadis dengan berbagai ahli lain termasuk mufasir dan ahli usul fiqh dan ahli ilmu kalam, mengingat materi hadis ada yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, sehingga memerlukan pengetahuan dengan berbagai ahli tersebut. Atas dasar pemahaman tersebut, Al-Ghazali menawarkan beberapa metode pemahaman hadis atau prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi ketika hendak berinteraksi dengan sunnah, supaya dihasilkan pemahaman yang sesuai dengan ajaran agama. Metode ini tidak dinyatakan secara eksplisit oleh Al-Ghazali, akan tetapi hal ini dapat ditemukan dari beberapa contoh hadis yang dikritik dan ditolaknya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Surjadi terhadap tolak ukur kesahihan sebuah hadis, maka ditemukan bahwa ada 4 metode pemahaman hadis Nabi yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali. 4 metode tersebut yaitu: yang pertama, matan hadis harus sesuai dengan Al-Quran. Nah, ini Muhammad Al-Ghazali mengecam keras orang-orang yang memahami secara tekstual hadis-hadis yang sahih sanadnya, namun matanya bertentangan dengan Al-Quran. Pemikiran tersebut dilatar belakangi adanya keyakinan tentang kedudukan hadis sebagai sumber otoritas setelah Al-Quran. Tidak semua hadis orisinal dan tidak semua dipakai secara benar oleh periwayatnya. Al-Quran menurut Muhammad Al-Ghazali adalah sumber pertama dan utama dari pemikiran dan dakwah, sementara hadis adalah sumber kedua. Dalam memahami Al-Quran dan hadis yang sangat penting, karena penjelas teoritis dan praktis bagi Al-Quran. Oleh karena itu, sebelum melakukan kajian tentang matan hadis, perlu ada upaya intensif memahami Al-Quran. Penerapan kritik hadis dengan pengujian Al-Quran diarahkan secara konsisten oleh Muhammad Al-Ghazali. Oleh karena itu, tidak sedikit hadis yang dianggap sahih misalnya terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, dianggap dhaif oleh Muhammad Al-Ghazali, bahkan secara tegas menyatakan bahwa dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan dan muamalah dunawiyah akan mengandalkan hadis yang sanadnya dhaif dapat diamalkan bila kandungan matanya sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Al-Quran, daripada hadis yang sanadnya sahih tapi kandungan matanya tidak sesuai dengan inti dan ajaran-ajaran Al-Quran. Dan selanjutnya, metode yang kedua yaitu mengenai matan hadis harus sesuai dengan hadis sahih lainnya. Pengujian ini memiliki pengertian bahwa matan hadis yang dijadikan dasar argumen tidak bertentangan dengan hadis mutawatir dan hadis lainnya yang lebih sahih. Menurut Muhammad Al-Ghazali, hukum yang berdasarkan agama tidak boleh diambil hanya dari sebuah hadis yang terpisah dengan hadis yang lainnya, tetapi setiap hadis harus dikaitkan dengan hadis lainnya. Kemudian, hadis-hadis yang tersambung dan itu dikomparasikan dengan apa yang ditunjukkan Al-Quran. Sebagai contoh, hadis tentang larangan bagi wanita sholat jamaah di masjid. Sholat jamaah adalah salah satu syiar Islam, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa ia adalah fardu ain pada kelima waktu sholat. Tidak boleh meninggalkannya dengan alasan yang tidak dibenarkan. Akan tetapi, mayoritas fuqaha menetapkan sebagai sunnah muakkad atau yang sangat dianjurkan. Namun ditemukan dalam riwayat hadis tentang larangan perempuan sholat jamaah di masjid. Mengenai hadis tersebut tentang larangan perempuan sholat di masjid ditolak oleh Al-Ghazali karena dianggap bertentangan dengan amalan Rasulullah yang membiarkan perempuan mengikuti sholat jamaah di masjid dengan menyediakan pintu khusus bagi perempuan yang masuk masjid untuk mengikuti sholat jamaah.
Rasul juga pernah memendekkan sholat subuh dengan membaca surat-surat pendek ketika mendengar tangis bayi, karena dikhawatirkan sang ibu tidak khusyuk karena tangisan anaknya. Al-Ghazali berpendapat bahwa keikutsertaannya dalam jamaah seperti itu hanya dianjurkan baginya setelah ia menyelesaikan semua tugas-tugasnya di rumah. Jika ia telah melakukannya, maka suaminya tidak berhak melarangnya pergi ke masjid. Menurut Al-Ghazali pula, bahkan Nabi tidak memberikan sugesti agar perempuan lebih baik sholat di rumah. Dengan demikian, hadis yang menjelaskan tentang larangan perempuan ikut sholat di masjid adalah batil. Hadis ini juga tidak dijumpai dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Dan metode yang ketiga yaitu mengenai matan hadis sesuai dengan faktor historis. Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa hadis muncul dan berkembang dalam keadaan tertentu, yaitu pada masa Nabi Muhammad hidup. Oleh karena itu, hadis dan sejarah memiliki hubungan sinergis yang saling menguatkan satu sama lain. Adanya kecocokan antara hadis dengan fakta sejarah akan menjadikan hadis memiliki sandaran validitas yang kokoh. Demikian pula sebaliknya, bila terjadi penyimpangan antara hadis dan sejarah, maka salah satu di antaranya keduanya diragukan kebenarannya. Dan metode yang terakhir atau metode yang keempat yaitu matan hadis harus sesuai dengan kebenaran ilmiah. Pengujian ini dapat diartikan bahwa setiap kandungan matan hadis tidak boleh bertentangan dengan teori ilmu pengetahuan atau penemuan ilmiah, memenuhi rasa keadilan atau tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, adalah tidak masuk akal jika hadis Nabi mengabaikan rasa keadilan. Menurut Al-Ghazali, bagaimanapun sahihnya sanad sebuah hadis, jika matan informasinya bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, maka hadis tersebut tidak layak dipakai. Jika dicermati, indikator yang ditanamkan oleh Al-Ghazali dalam kritik matan bukanlah sesuai yang baru. Al-Ghazali sendiri mengakui bahwa apa yang dilakukannya sudah dilakukan oleh ulama terdahulu. Yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana mempraktikkan indikator kritik matan tersebut dalam berbagai matan hadis Nabi. Dan selanjutnya, kesimpulan dari penjelasan saya tadi adalah bahwa pemahaman kontekstual terhadap hadis pada saat sekarang dan untuk yang akan datang memang suatu keniscayaan. Harus diakui, tawaran metode pemahaman hadis dan implementasinya yang dikemukakan Muhammad Al-Ghazali telah memberi kontribusi yang cukup besar dalam menjawab berbagai persoalan umat Islam saat ini. Terlebih beliau terhadap metode dan konten atau isinya sekaligus. Adapun metode pemahaman hadis Muhammad Al-Ghazali harus diukur dari 4 kriteria. Kesahihan harus sesuai dengan Al-Quran. Yang metode yang pertama itu mengenai matan hadis harus sesuai dengan Al-Quran. Metode yang kedua, matan hadis harus sesuai dengan hadis sahih lainnya. Sedangkan metode yang ketiga, matan hadis harus sesuai dengan fakta sejarah. Dan metode yang keempat, matan hadis harus sesuai dengan kebenaran ilmiah. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.